Kalau kemarin olahan pisang blonyokku bisa dikatakan gagal, tapi untuk kali ini bisa dikatakan aman. Hai, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa, balik lagi. Assalamualaikum. Di sini aku lagi nimbang bahan-bahannya ya toh. Ada tepung terigu, gula pasir dan juga pisang yang sudah blonyok. Selanjutnya pisang yang sudah ditimbang langsung dihancurkan seperti ini ya toh. Bisa menggunakan garpu atau penghancur kentang. Kemudian kita olesi dulu cetakannya dengan menggunakan margarin dan juga ditaburin dengan tepung terigu biar nanti nggak lengket ya toh. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur, masukkan gula pasir, kemudian kocok hingga gula pasirnya larut. Pokoknya dikocok sampai seperti ini ya. Kalau dulur-dulur mau mendapatkan hasil yang lebih halus bisa menggunakan mixer ya toh. Setelah itu masukkan bahan-bahan lain, ada vanili, garam, baking soda dan juga susu kental manis. Untuk detail bahan dan takarannya yang aku gunakan udah aku tulis ya. Kocok lagi semua bahan yang udah dimasukkan tadi. Kocok hingga enak. Maksudnya kocok sampai tercampur merata semuanya. Lalu masukkan tepung terigu dan pisang blonyok yang udah dihaluskan tadi. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata ya toh. Untuk mendapatkan hasil yang lembut dan maksimal, lebih baik mengocok adonannya dengan menggunakan mixer karena pada dasarnya semakin cepat kocokannya maka semakin enak. Maksudnya semakin bagus hasilnya. Di sini aku nggak pakai mixer karena jujur banget bikinan makanan itu bagian yang paling males adalah saat bersih-bersih peralatan kotornya ya toh. Ada yang sama kayak aku nggak lho. Nah, kalau udah tercampur merata semuanya, langkah terakhir adalah masukkan minyak goreng lalu kocok-kocok kembali hingga tercampur merata. Seneng banget kalau disuruh ngocok-ngocok ini. Setelah itu tuang adonan ke dalam cetakan yang udah disiapkan tadi. Hentak-hentakkan adonan biar di bawahnya tidak ada yang berongga. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan nyala api sedang cenderung kecil biar hasilnya mengembang sempurna ya toh. Sebenarnya untuk mengukus bolu-boluan seperti ini, kalau pakainya kukusan biasa seperti ini, bagian tutupnya itu harus dikasih penutup kain biar nanti uap airnya itu nggak menetes ke adonannya. Setelah kurang lebih dikukus selama 30 menit, bolu pisang kukus ala aku udah matang ya. Mari kita lihat teksturnya. Disclaimer aja ya kalau memang hasilnya tidak terlalu bagus, maklumin aja ya lur, karena ini emang perdana aku bikin bolu pisang kukus seperti ini. Tapi secara tekstur ini udah mengembang kok, meskipun mengembangnya itu kurang maksimal. Usut punya usut, setelah aku pelajarin ternyata kalau kebanyakan pisang juga bisa bikin bolunya itu nggak ngembang maksimal ya toh. Karena jujurnya emang aku tuh tadi nambahin banyak banget pisang, hampir 2 kali lipat dari resepnya. Karena aku mikir sayang banget misalnya kalau pisang blonyok ini masih sisa dan akhirnya dibuang. Tapi ya sudahlah, ini bisa jadi pembelajaran buat berikutnya ya toh. Oke, nggak perlu berlama-lama karena bolu pisang kukusnya udah jadi. Mari kita icip. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk teksturnya memang empuk ya, bukan yang bantet, meskipun ini ngembangnya kurang maksimal. Dan untuk rasanya nggak terlalu manis, nggak bikin enak. Pokoknya rasanya manis semanis aku yang nggak bikin diabetes ini ya toh. Nah, gimana kalau punya pisang blonyok silahkan recook ya. Oke, cukup sekian vlog aku kali ini. See you next vlog. Assalamualaikum, dadah.